Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini ada saya Amalia Putranianto dengan kode asisten POO. Nama saya Muhammad Desra Fiore Azuri dengan kode asisten YOR. Saya Fatulis Kabalova dengan kode asisten LOP. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang praktikum modul kelima dengan judul resonansi. Oke, pada kali ini aku akan menjelaskan teorema resonansi pada modul 5. Resonansi itu apa? Resonansi merupakan kondisi di mana nilai respon magnetik telah mencapai nilai maksimum atau minimum. Resonansi terjadi pada rangkaian arus AC yang memiliki komponen pasif resistor, induktor, dan kapasitor yang disebabkan oleh frekuensi resonansi dengan simbolnya itu VR. Dan di sini ada respon magnitud. Respon magnitud apa? Respon magnitud itu apa? Merupakan hubungan atau relasi frekuensi K bebas pada dua besaran magnitud dan fase di antara input sinusoidal steady state dan output sinusoidal steady state. Respon magnitud ini digunakan untuk mendapatkan filter pada rangkaian. Nah, ciri umum resonansi itu yang pertama, rangkaian bersifat resistif atau tekanan imajiner bernilai 0. Kemudian fase arus sama dengan fase tegangan, dan terakhir terdapat unsur imajiner. Dan jenis-jenis rangkaian resonansi di sini ada resonansi seri, resonansi paralel, dan resonansi seri paralel. Di sini ada rumus dari faktor kualitas pada rangkaian seri, yaitu dengan Q simbolnya. Dengan rumusnya itu XL atau R, atau jika diketahui dengan, atau kalau diketahui dengan kapasitor itu XC dibagi dengan R. Ini ada rumus dari reaktasi induktif yaitu omega L dan reaktasi kapasitif itu 1 per omega C. Dari omega sendiri itu ada 2πf dan F sendiri itu hambatan. Nah, di sini ada contoh dari rangkaian resonansi yang paralel. Kemudian di sini ada contoh rangkaian resonansi seri paralel. Di sini juga ada faktor kualitas. Faktor kualitas itu merupakan ukuran selektivitas rangkaian resonator. Rangkaian resonator merupakan rangkaian filter dan pas filter BPF dengan lebar pita sempit. Semakin besar nilai Q, semakin sempit lebar pita. Rumus dari faktor kualitas sendiri itu ada Q, frekuensi resonansi dibagi bandwidth. Di sini ada pengertian filter. Filter merupakan rangkaian gabungan kapasitor, induktor, dan resistor yang dirancang agar melewatkan sinyal dengan tentang frekuensi tertentu. Di sini yang pertama ada contoh dari band stop filter. Kedua ada contoh dari band pass filter. Sekian, terima kasih. Pada praktikum modul 5 kali ini, kita memakai alat osiloskop digital, function generator. Di sini ada kabel jumper, ada kabel prop, project board, kapasitor yang 22 nanofarad, kapasitor 10 nanofarad, resistor 10K, resistor 1K ohm, dan induktor 10 mH. Pertama kita nyalakan dulu alatnya. Yang pertama itu function generator, terus sama osiloskopnya. Ini merupakan contoh rangkaian dari rangkaian seri RLC. Yang pertama, kabel prop dari function generator. Yang abu-abu itu yang positif dan yang hitam itu negatif. Yang positif kita pasang di kaki kiri resistor 1K, dan kemudian untuk yang kabel negatif kita pasang di kaki kanan kapasitor 22. Kemudian untuk kabel prop yang dari osiloskop, yang positif kita pasang di kaki kanan induktor, kiri induktor. Kemudian untuk yang negatif kita pasang juga di kaki kanan kapasitor. Kemudian pada function generator dipasangkan kabel prop pada channel 1. Pada osiloskop juga dipasangkan kabel propnya pada channel 1. Jadi seperti ini. Untuk hasil 4,7 kHz tadi adalah nilai dari frekuensi cutoff bawah. Kemudian kita mencari nilai frekuensi cutoff atas. Kita coba dengan 26,7 kHz. Di sini kita lihat, tak lupa untuk pencet auto, VPP-nya itu masih 600 kan. Terus karena kita mencari 0,7 volt, coba kita mainkan di sininya, kita naikkan. Kelihatan. Nah, kita udah dapat 0,7 volt dengan frekuensi didapat di sini
29,6 kHz. Itu untuk nilai frekuensi cutoff atas. Pertama, kita coba input amplitudonya sebesar 1 VPP, dan tak lupa untuk dipencet outputnya sebelah sini. Kemudian untuk sini, untuk melihat nilai VPP-nya berapa, kita pencet measure, kemudian display-nya on. Ini, dan tak lupa untuk pencet auto terlebih dahulu. Di sini VPP-nya masih 1 volt kan. Kita coba untuk frekuensinya, range-nya mulai dari 100 Hz sampai 1 kHz coba. Tapi kita coba dulu frekuensinya 4,7 kHz. Kan tadi kita udah setting kan 4,7 kHz. Kita cari VPP-nya di sini sebesar 0,7 volt. Nah, di sini kan 700 mV. 700 mV itu sama dengan 0,7 volt. Di sini kita udah dapat 0,7 volt. Oke, kali ini kita akan merangkai rangkaian resonansi paralel. Nah, pada rangkaian kali ini kita membutuhkan resistor 1K, 10K, terus kapasitor 22 nano sama induktor 10 mH. Terus, nah kali ini komponen berikut akan dirangkai sesuai pada gambar rangkaian tadi. Nah, berikut rangkaian resonansi paralel. Kemudian dari channel 1 function generator kita pasangkan di rangkaian. Untuk yang positif dari function generatornya itu di resistor, kemudian yang negatifnya pada di atas kapasitor seperti ini. Kemudian untuk channel 1 osiloskop kita pasangkan yang positifnya di bawah kaki induktor dan negatifnya juga yang sejalur sama function generator tadi. Kemudian kita setting dulu amplitudonya sebesar 1 VPP, terus outputin dulu. Nah, kalau sudah, pencet auto pada osiloskop. Nah, kemudian kita di sini untuk resonansi paralel kita akan mencari frekuensi cut off bawah dan cut off atas. Nah, untuk nilai frekuensi cut off atas itu sendiri, coba dilihat di sini berapa nilai VPP-nya. Nah, di sini terlihat untuk saat dia frekuensinya 1 kHz itu kan masih di 51,2 milivolt. Nah, setting frekuensinya sampai dia dapat frekuensi cut off bawahnya itu dengan VPP 700 mV. Seperti ini. Coba di auto dulu. Nah, itu sudah mendekati, tinggal dikurangi aja. Nah, untuk nilai frekuensi cut off bawahnya itu pada frekuensi 10,6 kHz. Kemudian untuk mencari nilai frekuensi cut off atasnya, dicari lagi, dinaikkan frekuensinya pada frekuensi berapa yang nilai VPP-nya itu 700 mV juga. Nah, coba kita naikkan di sini satu persatu. Nah, dapat dilihat pada osiloskop. Nah, nilai yang VPP-nya yang 700 mV itu pada frekuensi 12,82 kHz. Nah, dapat dikatakan frekuensi cut off atasnya itu di 12,8 kHz. Setelah didapatkan nilai frekuensi cut off atas dan cut off bawahnya, nah untuk frekuensi resonansi dan bandwidth dan segala macamnya itu bakal dicari pada jurnal. Oke, pada selanjutnya kita akan merangkai rangkaian seri paralel. Ini ada gambar rangkaiannya, kita tinggal merangkai aja di project board.
Kemudian pasang function generator. Untuk bagian positifnya pada kapasitor dan negatifnya di resistor. Oke. Kemudian channel 1 osiloskopnya kita pasang di resistor. Untuk bagian positifnya ada di sebelah kiri kaki resistor, sebelah bagian negatifnya ada di sebelah kanan kaki resistor. Oke, seperti ini. Amplitudonya kita ubah menjadi 1 VPP. Kemudian kita tekan output dan kita tekan run di osiloskop. Kemudian setelah itu kita tampilkan displaynya dengan tekan ensure dan display on. Oke. Di sini kita mudah saja tinggal memasukkan angka-angka yang ada di jurnal. Di sini juga sudah saya tambahkan nilai-nilainya. Nah, untuk yang pertama kita akan memasukkan nilai frekuensi terendah yang ada di function generator. Itu ada di 100 Hz. Nah, pada 100 Hz nilai VPP-nya itu ada di angka 140 mV. Bisa kita tanda di sini. Oke, kemudian kita masukkan angka 720 Hz. Tinggal kita tekan 720 Hz. Kemudian didapat VPP-nya itu 692 atau mendekati 0,7. Berarti di sini. Selanjutnya kita tinggal masukkan lagi angka 5 kHz, kemudian auto. VPP-nya itu 968. Berarti ada di sini. Nah, selanjutnya 12 kHz. Ada di angka masih sama. Masih di sini. Selanjutnya 16. Sudah mulai turun ke 692. Lalu 20 kilo ada di angka 856. Berarti di sini. Lalu 25 kilo. Jadi 944. Berarti di sini. Kemudian yang terakhir 50 kHz. Stabil ada di puncak sini. Jadi kalau digambar seperti ini.